Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah channel ini membahas tentang pembelajaran atau pengetahuan-pengetahuan atau wawasan di dalam ajaran agama Islam. Yang insyaallah semuanya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Yang sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk kepada hadis yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Umar telah diletakkan di atas balai-balainya dan dikerumuni orang-orang yang mensolatkan dan mendoakannya sebelum diangkat jenazahnya, maka tiada sesuatu yang mengejutkan aku melainkan adanya orang yang memegang bahuku dari belakang. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini di dalam suasana mensolatkan jenazahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa tidak ada sesuatu yang mengejutkan beliau, Ibnu Abbas tadi, melainkan ada orang yang memegang bahunya secara tiba-tiba dari belakang. Kita lanjutkan, tiba-tiba Ali yang mendoakan Umar lalu berkata, Ali mendoakan Umar, engkau tiada meninggalkan seorang yang aku ingin untuk menghadap Allah dengan amalnya seperti engkau. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah akan menempatkan engkau bersama kedua sahabatmu. Maksudnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Aku juga sering mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Lanjut Ibnu Abbas. Tadi sebelumnya Ibnu Abbas bercerita bahwa Ali tiba-tiba mendoakan Umar, berkata bahwa Ali ingin sekali menghadap Allah dengan atau seperti amalnya Umar bin Khattab. Karena begitu besar keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga seorang Ali ingin sekali menghadap Allah atau meninggal maksudnya dengan membawa amal seperti amalnya Umar bin Khattab. Lalu beliau Ali mengatakan, demi Allah, aku yakin bahwa Allah akan menempatkan engkau, maksudnya Umar, bersama kedua sahabatnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Lalu dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, aku juga sering mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan keluar bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitabnya ke-622, Kitab Keutamaan Para Sahabat Nabi, bab ke-6, bab keutamaan Umar bin Khattab Abu Hafs, ayahnya Hafsah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hadis dari Ibnu Abbas yang menceritakan ketika beliau dalam suasana ingin mensolatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan di sana ada Ali yang tiba-tiba mendoakan Umar yang mengisyaratkan bahwa begitu besar keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi pun pernah bersabda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Abu Bakar dan Umar, masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Begitu besarnya dua orang sahabat Nabi ini di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dalam hadis selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur diperlihatkan kepadaku orang-orang memakai gamis. Ada yang gamisnya hanya menutupi sampai dada, dan ada yang lebih dari itu.
Kemudian diperlihatkan kepadaku Umar bin Khattab yang memakai gamis panjang sampai kaki. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya, apakah takwilnya? Maksudnya apa sih maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama atau iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab kedua, kitab iman bab ke-15, bab perbedaan tingkatan amal ahli iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terlebih ketika tidak ada beliau. Sering sekali memuji atau membesarkan atau memberikan keutamaan, keistimewaan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tidak ada beliau. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Umar bin Khattab di depan sahabat yang lainnya. Di dalam sabda ini Nabi Muhammad bercerita bahwa beliau pernah tidur dan bermimpi, diperlihatkan kepada beliau orang-orang, artinya banyak orang memakai gamis. Ada yang gamisnya sampai dada, ada pula yang lebih dari itu, yang maksudnya di bawah perut dan lain sebagainya. Kemudian diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Jadi di dalam mimpi beliau ada wajahnya Umar bin Khattab, dan beliau Umar bin Khattab memakai gamis yang panjangnya bukan hanya sampai perut tetapi sampai kaki. Lalu takwil dari mimpi itu ialah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud dari gamis itu ialah iman. Kita masuk kepada kitab hadis ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini anak beliau, Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, hampir sama seperti sebelumnya, hadis sebelumnya, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, tetapi lain perawinya. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu. Maka aku minum hingga puas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan terlihat pemandangan yang indah dari kukuku. Kemudian sisanya aku berikan kepada Umar bin Khattab dalam mimpi beliau. Lalu sahabat bertanya, apakah takwilnya? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu pengetahuan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ketiga, kitab ilmu bab ke-22, bab keutamaan ilmu. Satu lagi keutamaan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Sangat sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, tauladan kita, orang yang paling mulia, manusia yang paling suci, manusia yang paling sukses, memuji seorang yang bernama Umar bin Khattab, terlebih ketika tidak ada beliau di tempat itu. Nabi Muhammad sering sekali memuji atau mengistimewakan Umar bin Khattab di depan sahabatnya yang lain. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi ada dua hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah setidaknya dua kali bermimpi tentang keutamaan Umar bin Khattab. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tidur aku bermimpi berada di tepi sumur. Masih tentang mimpinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini dari Abu Hurairah. Ketika tidur aku bermimpi berada di tepi sumur atau perigi dan ada timba. Maka aku menimba daripadanya beberapa timba sebagaimana kehendak Allah. Kemudian diterima oleh Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar, karena bapaknya Abu Bakar namanya Abi Quhafah. Jadi Nabi Muhammad bermimpi berada di tepi sumur
sedangkan di sana ada timba dan beliau sallallahu alaihi wasallam menimba beberapa timba sebagaimana wahyu dari Allah, meski itu dalam mimpi. Kemudian diterima oleh Abu Bakar. Kita lanjutkan. Maka ia menimba 1 atau 2 kali. Dia tampak berat dan lemah, dan Allah mengampunkan kelemahannya. Itu adalah Abu Bakar dari mimpinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar di dalam mimpi tersebut menimba 1 atau 2 kali. Dia tampak berat dan lemah, dan Allah mengampunkan kelemahannya. Kemudian berubah menjadi timba besar dan diterima oleh Umar. Maka aku belum pernah melihat seorang pemimpin pintar yang bisa menimba seperti Umar, sampai semua orang merasa puas. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-62, kitab keutamaan para sahabat Nabi, bab kelima, bab sabda Nabi, seandainya aku menjadi seorang kekasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu besar keutamaannya di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali Nabi kita mengistimewakan, memuji, bahkan bermimpi tentang keutamaan dan kehebatan, kepintaran, ilmu pengetahuan, iman, kekuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Abu Bakar di dalam mimpi Nabi Muhammad terlihat lemah dan Allah mengampuni kelemahannya beliau. Lalu timba tersebut diambil alih oleh Umar. Lalu Umar dengan sangat kuat, disampaikan di sini terlihat seorang pimpinan pintar yang belum pernah Nabi Muhammad SAW lihat sebelumnya di dalam mimpi tersebut. Sampai semua orang merasa puas. Lanjutkan pada hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mimpi dalam tidurku, lagi mimpi. Seakan-akan aku menimba di atas sumur, kemudian disambung oleh Abu Bakar 1 atau 2 timba. Beda perawi, yang sebelumnya dari Abu Hurairah, sekarang dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar. 1 atau 2 timba dari Abu Bakar. Dan tampak kelemahannya dan Allah mengampuninya. Kemudian datang Umar bin Khattab, tiba-tiba berubah menjadi timba besar. Semakin jelas, tadi dari kalimat sebelumnya dari Abu Hurairah tidak begitu jelas tentang timbanya. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW semakin jelas bahwa timba besar tadi benar-benar berubah. Jadi awalnya timbanya kecil yang ditimba oleh Abu Bakar, ketika diambil alih oleh Umar, selain kekuatannya pun lebih besar, timbanya pun berubah menjadi besar. Maka aku belum pernah melihat seorang pintar yang sekuat dia sampai orang-orang semua merasa puas. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-62, kitab keutamaan para sahabat Nabi, bab ke-6, bab keutamaan Umar bin Khattab Abu Hafs. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu besar, begitu istimewa di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita harusnya senantiasa mencontoh beliau, bagaimana sikap beliau dalam beragama Islam, tentang takutnya kepada Allah, taatnya, patuh, menghindari hal-hal yang syubhat, yang ragu-ragu. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan yang mana beliau itu sangat-sangat dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci, manusia yang paling mulia, memuliakan seorang Umar bin Khattab. Sehingga apabila kita diberikan pilihan atau perbandingan antara satu orang dan satu orang lagi
dan satunya adalah Umar bin Khattab, tentu saja kita akan memilih sikap beragamanya Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang begitu besar kemuliaannya di mata Nabi kita. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku masuk surga." Sabda Nabi. Tiba-tiba aku melihat gedung. Maka aku bertanya, maksudnya bertanya kepada Jibril di dalam surga. Gedung siapakah itu? Kata Nabi Muhammad. Dijawab oleh Jibril, itu untuk Umar bin Khattab. Lalu aku ingin masuk, tetapi aku teringat pada cemburumu. Maksudnya cemburunya Umar. Padahal ini di dalam Allahu alam, entah ini di dalam mimpi atau saya pernah mendengar hadis serupa seperti ini. Ini adalah mimpi Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau masuk ke surga, tiba-tiba melihat sebuah gedung dan taman yang sangat luas dan indah. Beliau bertanya, gedung siapa itu? Dijawab oleh Jibril, itu untuk Umar bin Khattab. Lalu beliau masuk, tetapi teringat bahwa Umar itu cemburu sekali. Maka aku tidak jadi masuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu?" Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-67, kitab nikah, bab ke-107, bab cemburu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi tentang keindahan di dalam surga. Di sana beliau ditemani oleh Jibril alaihissalam. Selama di surga, beliau terlihat oleh beliau sebuah gedung yang sangat besar dan menarik perhatian beliau. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, gedung siapa itu? Dijawab, itu untuk Umar bin Khattab. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ingin masuk, tetapi tidak jadi masuk karena Umar itu cemburuan sekali. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa di sana ada seorang gadis cantik, seorang wanita, sehingga Nabi teringat pada cemburunya Umar sehingga tidak jadi masuk. Maka diceritakan kepada Umar, lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu?" Maksudnya, "Ya Rasulullah, aku tidak mungkin cemburu kepadamu." Kata Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, lafaznya. Tetapi muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Masuk kepada hadis selanjutnya. Tetap pada keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika kami berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bersabda. Tiba-tiba, ingat ada kata tiba-tiba di sini. Ketika berada di rumah Rasulullah, tiba-tiba beliau bersabda, ketika aku tidur, mimpi berada di surga. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermimpi. Sebelum kita melanjutkan pembacaan hadisnya, karena ini berada di dalam keutamaan Umar, tentu saja beliau bermimpi tentang Umar lagi. Ketika tidur, mimpi berada di surga. Tiba-tiba ada wanita berwudu di samping gedung. Nah, alhamdulillah terjawab hadis tentang ada seorang wanita di dekat gedung. Tiba-tiba ada wanita berwudu di samping gedung. Maka aku tanya, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, gedung siapakah ini? Maksudnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya, ini istri siapa? Ini istri siapa sih gitu kepada Jibril alaihissalam. Tetapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang pemalu, beliau sungkan, beliau bertanya selayaknya orang yang bijaksana. Gedung siapakah ini? Maksudnya ialah apabila ini pemilik, tentu saja wanita ini yang berada di dalam gedung ini ialah pemiliknya atau istrinya atau pasangannya pemilik gedung ini. Jadi beliau sebenarnya ingin
bertanya, istri siapa wanita ini, milik siapa di surga ini. Tetapi menanyakan gedung siapakah ini. Lalu Jibril alaihissalam menjawab, gedung Umar bin Khattab. Maka aku ingat pada cemburunya dan aku segera kembali. Jadi Nabi Muhammad segera kembali karena beliau ingat bahwa sahabatnya beliau ini cemburuan. Jadi beliau tidak jadi masuk, bahkan cepat-cepat kembali. Diceritakan kepada Umar, kita lanjutkan letter-letternya. Umar menangis mendengar keterangan itu dan berkata, mungkinkah aku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Lafaz ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-59-nya, kitab permulaan wahyu, bab ke-8, bab keterangan tentang sifat surga, dan surga itu adalah makhluk. Jadi di sini di kitab Imam Bukhari tentang ini adalah sifat surga. Tetapi kebetulan juga ada poin-poin tentang keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kita ketahui ini adalah panglima perang, snipernya atau pemanah pujangganya kaum muslimin. Beliau berkata, Umar minta izin akan masuk ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang di sekitar Nabi banyak wanita Quraisy yang sedang berbincang dengan Nabi, bahkan bersuara keras. Kita jelaskan. Jadi Umar ngetuk pintu, meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi. Sedangkan di dalam rumah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, di sekitar Nabi banyak wanita Quraisy, maksudnya istri-istri Nabi sedang berkumpul. Sedangkan istri beliau itu sedang berbincang-bincang dengan Nabi, bahkan suaranya keras. Jadi suaranya istri Nabi pada saat Umar ingin meminta izin masuk lagi agak keras, agak intonasinya lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Maka ketika mereka mendengar Umar minta izin untuk masuk, mereka segera lari balik hijab. Maksudnya masuk kamar, langsung lari, segera lari. Ada kalimat kata segera lari artinya langsung ingin masuk, cepat-cepat masuk ke balik hijab, maksudnya ke dalam kamarnya mereka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Umar masuk, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Masya Allah, di sini adalah sungguh momentum yang sangat kita rindukan, bahwa di sini diterangkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kita lanjutkan lagi. Umar bertanya, semoga Allah menguatkan gigimu. Masya Allah, tabarakallah. Ini Umar berkata kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW dengan sapaan yang penuh dengan kasih. Maksudnya ialah semoga engkau selalu tertawa. Tetapi Umar berkata, semoga Allah menguatkan gigimu ya Rasulullah. Maksudnya semoga Allah menggembirakan hatimu. Ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh dua orang ahli surga ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab, dalam bergaul persahabatannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku heran dengan wanita-wanita yang tadi bersamaku. Ini sabda Nabi. Ketika mereka mendengar suaramu, segera lari ke balik hijab. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, engkaulah yang lebih layak untuk disegani. Maksudnya Umar merasa bahwa sabdanya Nabi tadi mengisyaratkan bahwa wanita-wanita tadi segan kepada Umar. Lalu Umar langsung berkata, ya Rasulullah, engkaulah yang lebih layak untuk disegani. Lalu Umar berkata kepada wanita-wanita itu, jadi tadi menghadap ke Rasulullah, sekarang menghadap ke kamarnya istri Nabi. Dengan suara yang sedikit lebih keras, tetapi tidak terlampau keras karena di sana ada Nabi Muhammad SAW. Umar berkata, hai musuh dirinya sendiri. Masya Allah. Umar berkata, hai musuhnya dirinya sendiri. Mengapa kalian takut kepadaku dan tidak takut pada Rasulullah? Tiba-tiba wanita itu menjawab dari balik kamarnya, engkau lebih keras dan kasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tak ada setan yang menemuimu ketika sedang berjalan di suatu jalan, melainkan ia terpaksa berjalan di jalan yang lain untuk menghindari dari jalan yang engkau lalui. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-59, kitab Permulaan Wahyu, bab ke-11, bab sifat iblis dan pasukannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Imam Bukhari ini adalah tentang bab sifat iblis, yang mana menjelaskan bahwa iblis dan bala tentaranya takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana dijelaskan bahwa apabila Umar bin Khattab berada di jalan satu, maka setan akan menghindari jalan itu untuk tidak bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi di sisi lain, di dalam bab ini juga mengisyaratkan besarnya keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari bercandanya mereka, persahabatan mereka, dan pujian-pujian Nabi terhadap Umar bin Khattab. Ada hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, datanglah putranya yang bernama Abdullah bin Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta gamis Rasulullah untuk dijadikan kafan ayahnya. Maka diberi oleh Nabi. Kemudian ia minta supaya Nabi menyembahyangkannya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyembahyangkannya, maksudnya mensolatkan, Umar berdiri menarik baju Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensolatkan sedang Tuhanmu telah melarangmu mensolatkannya?" Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis ini. Jadi, Ibnu Umar, anaknya Umar, bercerita bahwa ketika Abdullah bin Ubay meninggal, ini adalah orang munafik. Dia mengaku muslim, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan wahyu bahwa dia ini, Abdullah bin Ubay, ialah orang munafik. Bahkan adalah pimpinannya orang munafik di Madinah. Lalu putranya bernama Abdullah bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay tadi, namanya Abdullah juga, datang kepada Rasulullah minta gamisnya Rasulullah untuk dijadikan kafan ayahnya tadi yang meninggal. Itu salah seorang munafik. Maka diberi oleh Nabi. Kemudian anaknya tadi tidak hanya itu, juga minta Nabi untuk mensolatkan bapaknya, ayahnya. Dan Nabi mau mensolatkannya. Tiba-tiba Umar ini berdiri, yang saat itu berada di dekat Nabi Muhammad SAW lagi duduk, tiba-tiba berdiri. Ketika Nabi Muhammad ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay, Umar menarik bajunya Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelumnya tidak pernah melakukannya. Tiba-tiba menarik baju Nabi kita sambil berkata, "Ya Rasulullah," tetapi dengan santun. "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensolatkannya sedang Tuhanmu telah melarangmu mensolatkannya?" Maksudnya, meskipun Abdullah bin Ubay ialah telah bersolawat, ialah muslim, tetapi karena beliau adalah orang munafik, Allah melarang untuk mensolatkan seperti kita menyolatkan sesama muslim lainnya, karena Abdullah bin Ubay bukanlah orang muslim sejati. Ya, dia adalah orang munafik, yang mana Allah telah mewahyukan Abdullah bin Ubay akan berada di dalam api neraka jahanam paling dasar. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Allah membebaskan aku dalam ayat." Jadi Nabi Muhammad membacakan ayat ketika Umar menarik baju Nabi dan berkata, "Nggak usah sholatin." Nabi membacakan ayat yang artinya dalam Quran surah At-Taubah ayat 80, yang artinya, "Kamu mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja, kendati pun kamu mohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Quran surah At-Taubah ayat 80. Dilanjutkan oleh Nabi, "Dan aku akan melakukannya lebih dari 70 kali. Lalu Umar berkata, "Ia orang munafik." Lalu Ibnu Umar yang perawi hadis ini, anaknya Umar, berkata, kemudian disolatkan oleh Nabi.
Jadi Nabi tetap mensolatkannya. Lalu Allah menurunkan ayat. Setelah itu turun ayat lagi. Tidak lama setelah Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay. Pada Quran surah At-Taubah juga, tetapi ayat 84-nya. Yang artinya, dan jangan kamu sekali-sekali mensolatkan seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-65, kitab tafsir bab 12, bab kamu memohon ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini maksudnya ialah Nabi membenarkan pendapat dan sikapnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengakui kekeliruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalah, tetapi beliau pernah keliru. Di sini Nabi Muhammad membenarkan sikapnya Umar yang sebelumnya belum ada wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mensolatkan orang munafik, karena di sisi lain dia telah bersalawat, telah bersaksi mengatakan lewat lisan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya lewat lisan. Tetapi karena telah turun wahyu tentang Abdullah bin Ubay ialah orang munafik, Umar dengan logikanya, dengan kepintarannya dan imannya yang kuat, sebelum wahyu turun yaitu Quran surah At-Taubah 84, Umar menahan Nabi untuk tidak mensolatkannya, tapi Nabi membacakan ayat surah At-Taubah 84 yang tentang artinya beliau akan tetap menyolatkan mereka meskipun sampai 70 kali. Jadi seperti itu kisahnya. Jadi Nabi tetap mensolatkannya. Lalu turunlah wahyu untuk membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mengisyaratkan bahwa begitu besar sahabat Nabi ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun pernah salah, pernah keliru dan dibenarkan oleh Umar bin Khattab, tetapi tidak diindahkan. Lalu Allah menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sikapnya Umar ialah benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan, tetapi beberapa hadis sebelumnya tadi ialah lafaznya dari kitab Imam Bukhari yang mengisyaratkan bahwa hadis-hadis yang tadi ialah sangat sahih, benar. Yang insyaallah ini membuat kita semakin semangat, semakin merindukan untuk menjadi seseorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak mungkin kita menyamakan sikap kita atau iman kita seperti sahabat Nabi mulia Umar bin Khattab, setidaknya kita mengikuti cara-cara ataupun langkah-langkah beliau tentang mempelajari atau memahami agama Islam ini dengan sangat hati-hati dan wara'. Semoga kita semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat iman kita setelah kita membaca atau mengetahui banyak keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri. Apabila ada salah kata itu dari saya, apabila benar itu adalah dari Allah. Saya meminta bantuan dari hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk ikut mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share ke teman-teman yang lain agar kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya mendengarkan, tetapi orang-orang yang berbagi akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang mendapatkan ilmu baru atas pemberian atau
share dari kita tanpa Allah kurangi sedikit pun pahala yang didapatkan untuk kita. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.